Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sudah menjadi cita-citaku sejak dulu untuk melakukan sebuah petualangan tunggal. Benar-benar seorang diri dengan motorku. Aku menyiapkan tenaga dan juga mental sejak lama untuk mencoba menjelajah Pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timurnya. Dari Kertamukti hingga Banyuwangi. Dari tanah Banten hingga tanah Jawa Timur. Ingin sekali rasanya aku sampai di hutan lindung, tapi nampaknya itu adalah hal yang mustahil jika ditempuh dengan motor. Seandainya jalan kaki sendiri cukup aman untuk menempuhnya, dan tentu saja itu ilegal, aku sudah barang tentu akan melaksanakannya dengan senang hati. Apalah arti petualangan seru tanpa pertemuan? Bertemu dengan para petualang yang juga tengah beristirahat di rest area dan bertukar cerita membuatku semangat kembali. Tak jarang terdengar mereka berdecak kagum, sekaligus khawatir jika aku mengaku bahwa aku sedang bertualang seorang diri. Merasa bahwa bertualang sendiri pun benar-benar tak aman. Beberapa kelompok menawariku untuk berkendara bersama mereka hingga tujuan tertentu. Tapi suatu ketika aku mendengar sebuah percakapan menarik dari rombongan yang kali ini berpapasan denganku di sebuah rest area. Amankah kalau kita melanjutkan perjalanan selarut ini? Tanya salah satu anggota terdengar begitu khawatir. Antara ya dan tidak. Kita akan melewati hutan yang selalu meminta tumbal, jawab anggota lainnya. Bersama rombongan saja kita akan merinding dibuatnya. Apalagi sendiri. Selarut ini lagi. Timpal yang satu lagi menambah suasana percakapan itu menjadi mencekam. Tapi kita harus berangkat malam ini. Jika pagi telah tiba, jadwal kita akan jadi kacau, jelas yang lain. Maaf, selaku. Kini perhatian seluruh anggota itu tertuju kepadaku. Ada apa ya? Saya akan melanjutkan perjalanan seorang diri malam ini. Adakah yang harus saya ketahui? Tanyaku begitu santun. Bukan jawaban langsung yang kuterima, melainkan mata terbelalak dari semua yang ada di situ. Astaga, kamu bertualang sendiri? Teriak salah satu anggota perempuan di antara mereka. Aku hanya mengangguk tanpa suara. Bukannya itu terlalu berbahaya? Teriak anggota yang lain lagi. Tapi saya kan masih di rest area ini. Seandainya memang terlalu berbahaya, mungkin akan saya pertimbangkan untuk tidak melanjutkannya malam ini. Jawabku sambil tersenyum ragu. Aku jadi ragu melanjutkan perjalanan juga ketika melihat mereka begitu ketakutan. Hei. Di mana iman kalian? Kita boleh kelihatan sangar, tapi kita kan orang-orang yang taat beribadah, sahut seorang anggota yang terlihat paling kekar di antara yang lain. Tampak tato terpatri pada lekuk-lekuk ototnya, membuat kesan bahwa pria ini tak terkalahkan. Namun, nasihatnya yang barusan membuatku begitu segar. Semacam ada siraman rohani yang tiba-tiba saja membuatku merasa damai dari ketakutan sebelumnya. Iya ya, benar juga, sahut seorang yang lain. Iya, kita tak perlu takut karena kita selalu berdoa sebelum memulai perjalanan. Timpal yang lain lagi menguatkan. Mas namanya siapa mas? Tanya pria kekar nan sangar itu kepadaku. Darman. Nama saya Darman. Kalau mas sendiri namanya siapa? Tanyaku dengan semangat membalas keramahan mereka. Tarno,
Jawabnya sambil menyalamiku dengan genggaman yang begitu kuat, seolah tanganku tak ada apa-apanya dibanding kekuatannya. "Mas Darman mau bertualang bersama kami malam ini?" tawarnya dengan tangan terbuka. Melihat anggota lain yang tersenyum dan begitu garang, aku merasa begitu yakin bahwa perjalanan malam ini akan aman dan menyenangkan. Tentu saja saya ikut, tanggapku dengan antusias. Gemuruh motor saling menjawab satu sama lain. Tidak seperti aku yang hanya dengan motor lakiku yang standar. Para petualang ini menggunakan motor gede yang membuatku terheran-heran. Mengapa mereka bertualang begitu jauh dan harus benar-benar melanjutkannya malam ini? Satu persatu motor gede itu melaju. Aku berada di tengah-tengah mereka. Mereka bagaikan bodyguard dalam perjalananku. Aku merasa ini petualangan yang tak akan pernah terlupakan. Dari kejauhan, lampu-lampu motor menyorot hutan yang begitu lebat. Begitu gelap. Bahkan marka jalan pun sulit terlihat dengan penerangan lampu jalan. Tapi lampu-lampu motor mereka seperti menuntun perjalananku. Lika demi liku kami temui. Pepohonan di hutan ini tampak begitu tua dan hebat. Tak jarang ketemui pepohonan yang tampak begitu angker dengan berbagai model perpaduan antara lilitan batang dan akarnya. Beberapa seolah membentuk wajah manusia yang menyeramkan. Aku terlarut pada kenampakan hutan ini sampai akhirnya aku baru sadar. Situasi ini terlalu sunyi. Kemana sorak-sorai para petualang maco ini? Kulihat kiri dan kananku, tampak mereka semua memasang wajah datar. Tak bersuara, tak nampak adanya keceriaan seperti mereka berada di rest area tadi. Yang kudengarkan hanya gemuruh motor yang menderu-deru. Namun ini terlalu aneh. Makin lama ku dengar, deru itu makin tampak bagai suara lain. Seperti suara eraman hewan buas. Lampu-lampu motor mereka semakin terang. Begitu terang hingga akhirnya aku harus menutup mataku dan menjaga laju motorku agar tetap sama dan tak mengacaukan formasi. Ketika lampu mereka meredup, kulihat wajah mereka semakin pucat, seolah bukan seolah lagi. Pucat, kulit mereka terus menggerogot hingga akhirnya kulihat mereka kulitnya mengelupas. Menyisakan jaringan otot di wajah mereka terus mengelupas hingga menyisakan tulang tengkorak mereka. Aku berusaha menyadarkan diriku. Apakah ini semua hayalanku semata? Karena sudah larut malam. Ku bunyikan klakson untuk memanggil Tarno. Tak ada reaksi apapun. Tin, tin, tin. Ku bunyikan lagi lebih panjang agar Tarno sadar. Tapi Tarno tak juga mengurangi kecepatannya. Ada apa ini? Tarno, Tarno, ada yang tidak beres dengan kawan-kawanmu. Ku teriakkan namanya berulang kali, bergantian dengan memencet klaksonku. Tak ada jawaban. Ku nyala matikan lampu jauhku dan ku arahkan tepat ke spionnya agar ia sadar. Tak ada jawaban juga. Sementara aku berusaha menarik perhatian Tarno, sepasang pengendara mendekati motorku. Tinggal pakaian dengan tulang belulang menuju ke arahku dengan cepat. Bola matanya tampak begitu jelas melirik ke arahku, kemudian lepas dari tempatnya. Menyisakan tengkorak dengan lubang yang berisikan belatung. Ingin muntah rasanya. Namun aku segera menghindar dari serangan mereka. Belum selesai dengan sepasang pengendara yang ada di sisi kananku, kini ku dengar gemuruh motor dari belakang. Tanpa ragu melaju tepat ke arahku. Dengan gesit aku menghindarinya di tikungan, membuatnya menabrak pohon besar yang berdiam di situ. Aku menambah lajuku, menyusul Tarno yang ada di depan. Namun entah mengapa
Tarno melaju dengan begitu cepat sehingga aku tak pernah bisa menyusulnya. Masih dengan upayaku menarik perhatian Tarno, kawan-kawannya terus-menerus menyerangku. Yang lebih tak mengenakan adalah kawan-kawannya kini telah menjadi tulang belulang semua. Apa yang terjadi? Apakah ini hutan terkutuk? Tarno! 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 Tin, tin, tin. Aku terus berteriak sekuat tenaga. Namun Tarno tak juga menggagasku. Ia dan kedua teman yang berada di sampingnya tak juga menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa teman-temannya masih ada atau tidak. Aku terus membunyikan klaksonku hingga akhirnya aku menyadari bahwa kedua teman Tarno yang berada di samping kiri dan kanan mulai mengurangi lagunya. Hingga akhirnya kini sejajar denganku dan... Sial! Tengkorak juga. Mereka juga berusaha menabrakkan diri kepadaku. Ku tarik gas motorku dengan kencang. Ku larikan diriku menuju Tarno, berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tapi sial, sungguh sial. Tarno tetap tak terkejar. Sementara kedua motor itu kini tak lagi tampak di belakangku. Baru saja aku memastikan bahwa kedua motor pengawal Tarno tadi sudah jauh dari pandanganku. Ketika aku melihat di depan, kedua pengendara itu sudah ada di kiri dan kanan Tarno lagi. Menoleh kepadaku sambil mengertakkan tulang gigi mereka. Seolah mereka tengah tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengelabuhiku. Mimpikah aku? Atau bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa tak ada kendaraan lain yang juga lewat di sini? Seolah-olah Tuhan mendengarkan doaku. Dari arah berlawanan, kulihat cahaya kecil perlahan mendekat. Syukurlah, tampaknya itu lampu mobil. Aku melaju kencang, berusaha mendekati cahaya dari arah berlawanan itu. Astaga, itu kepala-kepala manusia. Mereka terbang dengan kobaran api yang tengah menyiksa mereka. Aku berusaha mengendalikan motorku yang membuatku nyaris menabrak salah satu kepala yang entah bagaimana benar-benar menyerupai sorot lampu mobil dari kejauhan. Sial kau Tarno! Siapa kau? Apa yang kau lakukan padaku? Aku kini pasrah. Aku memejamkan mataku, tak peduli apakah aku akan menabrak atau kemudian terperosok ke dalam hutan terdalam. Aku memasrahkan diriku kepada Tuhan, berdoa dengan menyerahkan nyawaku kepadanya. Lantas semua menjadi sunyi. Aku membuka mataku. Aku tengah duduk di motorku di sebuah tempat yang tak asing. Aku kini berada di rest area di mana aku bertemu dengan Tarno dan kawan-kawannya. Tapi ada hal yang jelas berbeda. Rest area ini hanyalah reruntuhan, tak seperti yang kulihat ketika aku bertemu dengan Tarno. Semak belukar sudah menguasai sebagian besar bekas bangunan rest area ini. Kursi-kursi sudah tampak lapuk dengan lumut yang menyelimutinya. Kucium aroma kembang 7 rupa, disusul dengan bau anyir darah dari hutan di ujung jalan yang tadinya ku masuki. Aku turun dari motorku, berusaha memahami situasi yang terjadi. Tiba-tiba, angin dingin menerpaku. Sangat dingin hingga mampu menusuk tulangku yang sudah kututupi dengan jaket tebal ini. Sebuah selebaran terbang mengarah kepadaku. Selebaran itu bertuliskan, "Telah hilang. Jika Anda bertemu dengan mereka, tolong hubungi 08XXXX." Dengan foto Tarno dan kawan-kawannya. Aku menoleh ke belakang. Kulihat sebuah papan petunjuk Surabaya mengarah ke simpang lain, sementara aku berada di persimpangan yang berlawanan. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kualami barusan.
Aku bergegas mengambil motorku, lalu menyalakannya dan memutar arah. Tiba-tiba aku dengar sebuah suara. "Loh, Mas Damar nggak jadi ikut kami?" Jelas itu suara Tarno, disusul dengan tawa mengerikan dari kawan-kawannya. Aku langsung menarik gas motorku. "Darman! Darman! Darman! Tin! Tin!" Ia memanggilku dengan cara yang sama dengan yang kulakukan tadi. Namun aku mengabaikannya dan terus mengarahkan kendaraanku ke jalur yang semestinya. Rupanya Tuhan masih menaruh belas kasihan kepadaku. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel ini. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Astaga, aku ketiduran, gumamku sambil mengucek mata. Segera aku langsung cuci muka dan meraih koper yang sedari sore telah aku siapkan. Aku memang terbiasa menyepelekan hal-hal kecil hingga aku terkadang harus kerepotan sendiri seperti malam itu. Akhir pekan telah tiba, saatnya bagiku pulang kampung untuk menjenguk ayah ibu setelah sebulan lamanya bekerja di kota lain dan tinggal di kos yang sempit. Aku berjalan kaki menuju stasiun kereta yang terletak tak jauh dari kosku. Malam itu sepi tak seperti biasanya. Hanya terlihat beberapa calon penumpang dan duduk menunggu kereta datang. Aku memandang sebuah kursi kosong dekat loket agar mudah bagiku untuk segera masuk ketika kereta tiba nanti. Aku merasakan duduk di sesuatu yang empuk. Ketika aku menoleh, rupanya seorang wanita telah menduduki kursi kosong tadi. "Maaf Mbak, saya kira kursi ini kosong," ucapku sambil membungkukkan badan. Perempuan itu hanya tersenyum dan mengemas barangnya, karena di ujung lorong tampak berkilau lampu tanda kereta telah tiba. Pintu kereta terbuka, para penumpang pun segera masuk, termasuk aku. Baru saja aku berdiri, aku teringat koperku yang tertinggal dekat loket. Tanpa pikir panjang, aku segera balik arah dan mengambil koper yang tertinggal. Teriakku kaget. Sepasang kaki yang telanjang tampak terlihat mengambang tanpa menyentuh tanah. Aku jatuh terduduk memandang kaki putih bagai kapas dengan kuku yang menghitam. Lonceng kereta berbunyi membuatku berpaling dari sepasang kaki menakutkan tadi dan berlari sekuat mungkin menuju pintu gerbong. Aku berhasil masuk bersamaan dengan pintu yang tertutup otomatis. Tapi pandanganku justru menatap lekat pada pemandangan di luar jendela. Terlihat sosok perempuan tengah duduk sendiri di kursi tunggu stasiun yang sunyi. Kereta mulai berjalan sementara aku sibuk mencari tempat duduk yang kosong. Namun, semua tempat duduk telah terisi ramai hingga aku terpaku menuju gerbong lainnya yang letaknya paling belakang. Sepasang kursi tampak kosong dan dengan santainya aku duduk. Beruntung gerbong kali ini tak sepadat gerbong yang tadi, jadi aku lebih leluasa merebahkan diri. Kereta berjalan kencang menyusuri perkotaan, lembah, dan bukit yang dengan jelas terlihat dari sisi jendela di sampingku. Terdengar tangis bayi dari sisi sebelah kiriku membuatku terbangun.
Rupanya seorang ibu dan bayinya telah mengisi kursi kosong di sisiku. Wanita muda sedang menepuk-nepuk punggung bayi dengan lembut, bermaksud menenangkan bayi itu. Aku merasa tak enak hati karena tempat duduk itu serasa sempit olehku. Aku bermaksud berpindah ke kursi lain, namun kuurungkan ketika mainan bayi terjatuh. Kupungut lalu kuberikan ke bayi tersebut. Bayi di sisiku mendadak diam, melotot tajam ke arahku. Namun, jemari sang ibu segera mendekap bayinya seperti sedang menyusui bayi. Dia terlihat sibuk dan aku harus tahu diri agar tak lama memandangnya yang tampak kerepotan. Akhirnya suasana kembali tenang, meski bayi tadi asik mengoceh sambil memperhatikan ibunya yang sedang menimang-nimang. "Liana, cup 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 cup. Jangan nangis sayang," pinta sang ibu sambil memainkan boneka kecil bagi anaknya. "Duh, lucunya. Ayahnya nggak ikut, Mbak?" Tanyaku basa-basi. Perempuan itu hanya diam, tanpa memperdulikan ucapanku. "Mati," ucap perempuan itu. Maksudnya, Mbak?" Tanyaku untuk memperjelas ucapannya. "Ayahnya meninggal," ucap perempuan itu dengan suara nyaris tak terdengar, membuatku mendekatkan telinga ke arah tubuhnya. "Oh, maaf Mbak, saya turut berduka kalau begitu." "Oh iya, nama saya Jagat Mbak. Nama Mbak siapa?" ucapku mencoba ramah. Perempuan itu diam, tanpa menjawab, hanya membalas uluran tanganku. Aneh, kurasakan tangan itu begitu dingin. Harum bunga kantil terasa menyengat, membuatku segera menarik tangan. Juga khawatir dikira menggoda wanita. Kereta masih melaju kencang, memasuki wilayah hutan hingga suasana dalam kereta pun terasa gelap. Dalam suasana yang begitu pekat, aku merasakan bulu kuduk berdiri dan hawa pengap seakan menyelimuti. Tanganku tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang basah, tepat di pegangan kursi tempat duduk. Tadinya aku mengira bayi di sebelahku pipis, namun aroma anyir begitu kuat membuatku ingin muntah. Dalam sekejap, aku tertidur dan dalam tidur aku bermimpi. "Liana, Liana, jangan tinggalkan ibu ya nak. Tolong, tolong, kami terjebak." Teriakan itu seakan membangunkanku entah dari mana datangnya. Suara tadi seperti berada di sisiku. Ter, 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 ter. Suara gerbong bergetar hebat, seperti ada tabrakan di lokomotif bagian depan. Lampu kereta nyala, lalu padam berulang kali, dan pintu terbuka dengan pecahan kaca berserak di lantai gerbong. Rupanya kereta tergelincir dan gerbongnya saling berpisah dengan kondisi hancur. Aku masih duduk sendiri memandang keluar jendela. Nampak beberapa orang penumpang yang selamat keluar dan berjalan menjauh dari kereta. Ceceran darah membasahi seluruh lantai bercampur dengan pecahan kaca, juga besi baja yang bengkok. Aku pun turun dari kereta hendak menyusul para penumpang lain. Berjalan sempoyongan dan aku berhasil keluar. Kobaran api yang semula hanya percikan menjadi besar, hampir terjadi ledakan. Dari luar kereta tampak bayi dan ibunya terperangkap. Mereka berteriak meronta ketika api mulai menyelubungi gerbong tempatku duduk tadi. "Awas!" teriakku mencoba berlari hendak menyelamatkan ibu dan bayinya. Tapi kobaran semakin tak terkendali. Hingga dengan jelas aku melihat ibu beserta bayinya terbakar hidup-hidup. Aku masih menatap ke dalam gerbong. Anehnya ibu dan bayinya seakan tersenyum padaku meski kulit mereka luluh termakan api. Kudubrak. Aku jatuh terdengkang. Semakin bingung mendapati diriku masih berada di bekas stasiun yang lama tak terpakai.
Tampak beberapa gerbong telah rusak berkarat. Serpihan kaca di beberapa bagian lantainya juga tumbuhan liar yang menjadikan ini bagai semak belukar. Lemas dan lelah begitu terasa, mengalami kejadian aneh dan tak terduga rasanya berada dalam mimpi burukku. Belum sadar pulih, tiba-tiba dari beberapa bagian gerbong yang rusak terdengar suara-suara rintihan menyayat pilu. "Hei!" teriakku spontan ketika ku sadari di sampingku duduk seorang perempuan bersama bayinya, persis seperti dalam mimpiku tadi. Sosok perempuan menyeramkan berlalu, pergi melayang, menggendong bayi yang dipenuhi darah dan belatung. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.